Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Khatamul anbiya'i wal mursalin wa qa'idul firil muhajjalin wa imamul muttaqin. Sallallahu alaihi wasallam tabarakan ala zalikun nabil amin, amma ba'd. Fayayul hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man zakkaha faqad haba man dassaha. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jaddidu imanakum. Qila kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Aksiru biqauli la ilaha illallah. Shadaqallahul azim. Ba'da tahmid dan taslim, pada kesempatan Jumat kali ini saya akan bawakan judul khutbah tentang new normal atau disebut dengan tajdid. Ya, tajdid. Apa itu tajdid? Tajdid adalah asal kata dari menurut lugawi atau menurut bahasa jaddada yujaddidu, jadid, tajdid artinya baru, hal yang baru. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita ini umat Islam punya Quran, ya, ada Al-Quran. Artinya setiap melihat kejadian dan keadaan menggunakan kacamata Quran. Nah, ada peristiwa besar 2 bulan terakhir ini. Yang pertama adalah kita ditraining oleh Allah Subhanahu wa taala 30 hari. Kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala dengan puasa Ramadan. Lalu setelah 30 hari kita dilatih, di training, ya, ada pelatihan dari Allah Subhanahu wa taala, ada sibghah, ada sepuhan Allah, celupan Allah. Bahkan Allah katakan sibghatullah wa ma ahsanu minallahi sibghah, celupan Allah, sepuhan Allah, training Allah, pelatihan Allah. Adakah yang lebih baik daripada itu? Jadi umat Islam hari ini bisa merasakan daripada hasil pelatihannya. Apa hasilnya? Setelah 30 hari kita melaksanakan puasa Ramadan, maka di bulan Syawal ini kita sudah masuk di penghujung bulan Syawal. Ketika 30 hari kemarin tidak ada hasilnya, maka Allah kasih bonus lagi 6 hari di bulan Syawal. Puasa lagi, pelatihan lagi, training lagi, diulang trainingnya yang 30 hari kemarin, diulang lagi di bulan Syawal 6 hari. Masih belum ada hasil juga, Allah masih siapkan lagi, ada Senin Kamis, ada puasa Daud, ada Ayyamul Bid 13, 14, 15. Untuk apa? Untuk melatih diri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kedua adalah peristiwa tentang pandemi COVID-19. Kita tahu bahwa virus ini bukan hal yang aneh, bukan hal yang baru. Bahkan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udah fama fawqaha. Sesungguhnya Allah tidak segan, tidak malu untuk menciptakan seekor nyamuk, ba'udah, atau yang lebih kecil, fama fawqaha, atau yang lebih kecil daripada nyamuk. Jadi ada perumpamaan Allah menciptakan nyamuk bahkan yang lebih kecil daripada nyamuk. Apa itu? Ada virus, ya, ada virus, ada COVID-19 yang lebih kecil daripada itu. Ada juga bakteri. Nah, kita juga harus pisahkan mana bakteri, mana virus. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu apa kata Allah? Fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim. Adapun orang-orang yang beriman melihat perumpamaan virus 19 ini, melihat COVID-19 ini, dia tahu bahwa kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Fa ammal ladzina kafaru, adapun orang-orang yang kafir, fayaquluna madza aradallahu bihadza masala. Adapun orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar kepada Al-Qur'an, ingkar kepada ayat-ayat Allah, maka mereka berkata, apa sih maksud Allah menciptakan virus ini? Apa sih maksud Allah menciptakan nyamuk ini? Apa sih maksud Allah menciptakan ujian ini? Nah, mereka bertanya tentang itu. Kemudian kata Allah, yahdi bihi katsiran. Banyak orang yang mendapatkan petunjuk dari ini. Kemudian yudillu bihi katsiran. Banyak juga yang mendapatkan kesesatan dari perumpamaan ini. Wa ma yudillu bihi illal fasikin. Tidaklah orang itu diberi kesesatan kecuali orang-orang yang fasik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Kemudian cara pandang kita dengan suatu masalah ini ada 3 caranya. Kita tahu bahwa ada yang disebut dengan tarikh, sejarah, ada yang disebut dengan sirah, juga sejarah, ada yang disebut dengan fikih sirah, juga sejarah. Tarikh itu tempat, tanggal, siapa, di mana. Jadi kenapa tanggal itu, di mana, itu harus jelas. Tarikh namanya, tempat, tanggal, siapa, di mana. Kemudian yang kedua adalah sirah. Sirah itu sejarah, lebih detail lagi. Kenapa tanggal itu, apa yang terjadi di sana, siapa yang melakukan, apa dampaknya. Nah, ini kita sudah mulai agak spesifik. Kemudian yang ketiga ada namanya fikih sirah. Hukum, pendapat, bagaimana pendapat A tentang ini, bagaimana pendapat B tentang ini, bagaimana menurut ahli tentang ini, bagaimana menurut disiplin ilmu tentang ini, bagaimana menurut dokter spesialis ini tentang COVID-19, bagaimana menurut ahli dokter pandemi tentang ini. Jadi sudah mulai ada spesifik pendapat A, B, C, D. Nah, maka kita akan mempunyai wawasan yang luas. Kalau sekarang ada yang mengatakan, virus itu kan senjata biologis. Wah, itu virus itu kan perang dagang. Wah, itu kan dibuat oleh negara A. Wah, diciptakan oleh satu ilmuwan dari sini untuk melakukan ini. Nah, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana pendapat kita? Umat Islam, khususnya orang yang beriman, nahnu nahkumu bizzawahir. Kita menghukumi yang tampak saja. Mau dia senjata biologiskah, mau dia diciptakan untuk politikkah, mau dia untuk perang dagangkah, apapun itu, tapi kita umat Islam nahnu nahkumu bizzawahir. Kita melihat yang tampak saja. Kalau hari ini banyak rumah sakit, orang yang sakit, ya sudah kita lihat yang sakit. Kalau kata ahli, para dokter mengatakan, tim medis mengatakan bahwa ini adalah droplet, penyebarannya adalah dengan bersin, dengan batuk. Ya sudah, kita mengkarantina diri. Dengan apa? Dengan masker. Kemudian ketika kita dikatakan untuk berdiam diri, sudah berdiam diri. Maka kita mengikuti saja apa yang sudah dikatakan oleh para ahli. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian apa dampaknya? Apa dampak daripada COVID-19 ini? Apa juga dampak daripada Ramadan yang sudah ada ini? Maka saya katakan ada satu sayap kiri, satu sayap kanan, yakni satu adalah Ramadan, satu lagi adalah COVID-19. Lalu berdampak kepada kita. Apa yang dapat kita lakukan? Apa hasilnya buat kita? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada 3 hal yang perlu kita tahu dalam komparasi bahasa. Dalam bahasa Inggris itu kita tahu ada komparatif bahasanya, ada superlatif, disebut dengan good, better, the best. Baik, lebih baik, terbaik. Jadi ini dalam komparasi bahasa ada good, better, dan the best, ya. Nah, tapi dalam psikologi Quran, Al-Quran mengatakan ada 2 hal saja dalam komparasi bahasa. Allah mengatakan hasan dan ahsan, baik dan terbaik. Jadi Allah mengatakan bahwa hasan dan ahsan. Dampak daripada COVID-19 bagi umat Islam khususnya, ya, bagi bangsa kita khususnya bangsa Indonesia, ini adalah pelajaran penting bagi kita. Bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya sesembahan kita. Bahwa Allah satu-satunya yang menghidupkan kita. Allah yang memelihara kita. Allah yang memberikan kita rizki. Allah yang memberikan kita sakit. Allah yang memberikan kita sembuh. Allah yang memberikan penyakit, Allah juga yang menyembuhkan. Bahkan ketika ada satu kematian, ada satu musibah, maka dia akan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua datangnya dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Tidak ada satu ilmuwan yang canggih pun, tidak ada satu negara, satu bangsa yang hebat menghadapi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Mudah saja bagi Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian 3 hal itu apa? Yang pertama adalah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh Allah sudah ciptakan kalian
ahsani taqwim, dengan sebaik-baik bentuk. Setelah Ramadan, di masa COVID-19, di masa wabah, kemudian kita berdiam diri, kita berpuasa, kita qiyamul lail, kita membaca Al-Quran, kita zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mendekatkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya, kemudian kita bersabar, kita istiqomah, kita terus mengikuti syariat-syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sudah barang tentu kita bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara apa? Dengan cara Al-Quran dan Sunnah tadi. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ahsanu taqwim, menjadi ciptaan yang terbaik. Tadi sudah diumumkan bahwa kita menjaga kebersihan, jaga wudhu, tidak melakukan kerumunan. Itu sudah kita lakukan. Semuanya kita lakukan. Untuk apa? Untuk menjaga bahwa kita adalah ciptaan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sekedar baik, tapi terbaik kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin kita puasa dikatakan sumu tasihu, puasalah kalian maka kalian menjadi sehat. Kalau hari ini kita masih sakit, hari ini badan kita sakit, kepala kita sakit, perut kita sakit, persendian kita sakit, tubu ilallahi taubatan nasuha, segeralah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cek lagi makanan kita, adakah yang haram, adakah yang subhat, adakah hak-hak orang lain yang kita makan. Maka saat ini kita berkesempatan untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, waman ahsanu qaulan mimman da'a ilallah. Kalaulah badan kita sudah sehat, fisik kita sehat, kemudian yang kedua adalah ahsanu qaul, ucapan ungkapan yang terbaik. Apa ucapan yang terbaik itu? Baca Al-Quran, istighfar, tasbih, tahmid, tahlil. Ini yang akan kita lakukan. Kenapa mulut-mulut kita ditutup? Selama ini kita terlalu banyak bicara yang sia-sia. Selama ini kita terlalu banyak makan makanan yang haram, makan makanan yang subhat, memakan hak-hak orang lain. Maka Allah berikan contoh kepada kita, tutup mulut kalian dari hal-hal yang Allah haramkan. Ahsanu qaul, ucapan yang terbaik. Apa ucapan yang terbaik itu? Mimman da'a ilallah, menyeru ke jalan Allah. Ya masyarakat syabab, wahai para pemuda, para aktivis dakwah, mahasiswa, generasi-generasi muda saat ini, tunjukkan mana kalian, ishhad bi anna muslim, bersaksi kalian bahwa kita adalah generasi-generasi terbaik, bahwa kita adalah generasi-generasi Rabbani, bahwa kita adalah gerakan-gerakan ummah yang menjadi barisan terdepan, menjadi jundullah, menjadi nasrullah, menjadi penolong-penolong Allah. Jangan tidur terus, jangan banyak tidur, jangan banyak makan, jangan banyak senderan, jangan banyak ngomong. Berprestasilah kalian, berbuatlah kalian, beramallah kalian, bersungguh-sungguhlah kalian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mengingat waktu yang sangat singkat. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kalaulah fisik kita sudah sehat, fisik kita sudah baik, ucapan kita adalah ucapan yang baik-baik, maka amalan kita juga harus baik. Kalau kemarin mungkin kita bicara sia-sia, ngomongin presiden, ngomongin menteri, ngomongin semuanya dibicarakan, keburukan-keburukan semuanya dibicarakan. Sia-sia, ucapan kita sia-sia. Maka amalan-amalan yang terakhir adalah amalan-amalan terbaik. Apa amalan yang terbaik itu? Dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah menciptakan kematian, menciptakan kehidupan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kepada kalian siapa yang terbaik amalnya. Kalau kemarin kita merasa benar sendiri, kalau kemarin kita merasa dalil kita yang paling kuat, kalau kemarin kita merasa bahwa manhaj kita yang paling benar,
Kalau kemarin kita merasa dalil-dalil kita yang paling kuat, pertanyaannya, sudah berapa banyak kitab yang kalian baca? Sudah berapa banyak hadis yang kalian hafalkan? Sudah berapa banyak ilmu yang kalian serap? Sudah berapa banyak ilmu yang kalian amalkan? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka dengan peringatan ini kita mengambil pelajaran yang sangat luar biasa. Pelajaran-pelajaran yang Allah berikan beberapa bulan ini kita jadikan momentum yang sangat luar biasa, bahwa ini adalah kejadian 100 tahun sekali, qurnan akhirin. Bahkan disebutkan bahwa ini setiap kurun waktu, setiap satu abad maka akan terjadi seperti ini. Dulu mungkin di kaum Ad, sebelum itu ada di bagaimana zaman Nabi Nuh alaihissalam, bagaimana di zaman Musa, kemudian bagaimana kaum Samud, bagaimana kaum Lut. Maka hari ini kita di zaman kita ada peristiwa seperti ini. Maka kita jadikan pelajaran untuk kita semua. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagai kesimpulan, yang pertama adalah momentum Ramadan sudah kita lewati, kemudian kita masuk di bulan Syawal. Mudah-mudahan Ramadan itu sebagai pelatihan untuk diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, bangsa dan negara kita untuk menjadi lebih baik. Kemudian yang kedua, ada virus COVID-19, kita jadikan pelajaran. Cukuplah ini sebagai nasihat bagi kita. Kita pakai masker, itu tandanya bagaimana kita tidak lagi membicarakan hal-hal yang buruk. Berdiam diri, puasa bicara. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang percaya dan yakin kepada Allah dan kepada hari akhirat, hendaklah ia berkata baik atau diam. Berhenti mengumpat, berhenti bicara sia-sia, banyak zikir, banyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita tahu bahwa kehidupan kita sekarang ini adalah sangat prihatin, tapi bagi umat Islam, bagi yang beriman, biasa-biasa saja. Nggak ada yang aneh. Kemarin ribut dengan RUU haluan HIP ya, ideologi Pancasila. Udah nggak ada yang aneh. Dari dulu juga seperti itu. Kita sekarang tetap dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dekatkan diri kepada Al-Qur'an dan Sunnah, kemudian hidupkan taklim, hidupkan tarbiyah, kemudian kita senantiasa terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Karena banyak hal sebenarnya saya mau ceritakan, tapi mengingat hari Jumat ya cukup untuk sibghah, celupan training pada kesempatan hari ini, mudah bisa jadi pelecut ya, sebagai cambuk buat kita. Mudah-mudahan kedepannya kita menjadi lebih baik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ma wajaba hamdah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, khatamul anbiya wal mursalin wa qa'idul firil muhajjalin wa imamul muttaqin, sallallahu alaihi wasallam tabarakan ala zalikun nabil amin, amma ba'd. Fa'ayul hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad, kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim, wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad, kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa radallahu anhum sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati sahabati Rasulullahil aliyil azim wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'al muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma arinal haqqa haqqa uratibah wa arinal batila batila uratinabah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa itaa'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.